Belum lama ini kita semua lagi euforia sama MotoGP Mandalika. Emang harus kita akuin, MotoGP Mandalika ngasih banyak cerita. Tapi di antara semua cerita itu, Mbak ini juaranya. Yup, Mbak Rara Istiati Wulandari seketika jadi sorotan dunia. Gara-gara klaimnya yang bisa mindahin awan dan ngeberhentiin hujan. Ya ngemodif cuaca lah. Klaimnya itu jadi pro kontra. Tapi emang bener ya cuaca itu bisa dimodif? Yuk kita bahas di One Explainer. Bahas pakai sudut pandang mistis apa ilmiah nih? Oke, kita bahas pakai sudut pandang ilmiah dulu aja. Secara ilmiah, cuaca memang bisa dimodif. Bentuk modifikasinya antara lain nambah intensitas hujan atau rain enhancement sama nurunin intensitas hujan atau rain reduction. Secara garis besar, cara kerja keduanya sama aja, yaitu dengan cara naburin garam sama bahan campuran lain ke awan, atau istilah lainnya cloud seeding. Tapi sebelum ngejelasin cara kerjanya, kita harus tahu dulu soal siklus awan. Jadi, pembentukan awan itu ada siklusnya. Mulai dari uap air, jadi bibit awan, terus jadi awan gede, baru deh jadi hujan. Siklus ini bisa makan waktu berjam-jam, tergantung banyak hal. Mulai dari angin, kelembapan udara, dan lain-lain. Nah, garam yang ditaburin itu tujuannya buat mempercepat pembentukan butir-butir hujan di dalam awan. Itu bisa kejadian karena garam itu bersifat higroskopis, alias mengikat air. Jadi uap-uap air di dalam awan bakal kesedot tuh sama butiran garam. Terus kalau udah gede, turun deh jadi air hujan. Cara naburinnya juga macam-macam. Ada yang naburinnya pakai pesawat atau nembakin larutan garam dari darat. Nah, itu tadi cara kerja ningkatin intensitas hujan alias rain enhancement. Cara kerja ngurangin hujan atau rain reduction juga sebenarnya sama aja sih, yaitu naburin garam ke atas awan biar cepat jadi hujan. Bedanya, awan yang dipilih yang ada di tengah laut atau jauh dari pemukiman, supaya hujannya turun di sana dan gak sampai di pemukiman. Jadi intinya, teknologi modifikasi cuaca ini bukan berarti nyiptain atau ngilangin hujan, tapi mempercepat turunnya hujan. Jadi kalau dasarnya emang gak ada awan, mau ditaburin garam berapa ribu ton juga gak bakalan hujan. Atau sebaliknya, kalau awan hujannya udah kebanyakan dan ada di atas pemukiman, ya mau gak mau pasti hujan lah. Modifikasi cuaca ini banyak banget loh manfaatnya. Pemerintah kita lewat BRIN, BNPT, dan TNI AU sering banget tuh pakai metode ini. Mulai dari buat ngisi waduk, nanggulangin kekeringan, madamin kebakaran hutan, sama ngurangin potensi banjir. Bahkan pas MotoGP Mandalika kemarin juga sebenarnya pemerintah pakai metode ini. Nah, sekarang dari sisi mistis nih. Mbak Rara sempat nge-spill tuh cara kerja ngehentiin hujan di sirkuit Mandalika. Katanya doi pakai beberapa bahan buat ritual berhentiin hujan. Bahannya itu mulai dari cabai, bawang, sama hio. Cara kerjanya juga udah doi spill tuh di podcastnya Om Deddy. Kata Mbak Rara, semua bahan itu fungsinya buat ngasih kode keras kepada alam. Di kesempatan lain, Mbak Rara juga bilang, dia pakai singing bowl buat bikin getaran suara. Lalu dengan getaran suara itu, dia meditasi dan masuk ke alam lain. Nah, gitu kurang lebih penjelasan soal modifikasi cuaca, baik secara ilmiah maupun mistis ala Mbak Rara. Ternyata sama-sama pakai bahan dapur guys. Bedanya BRIN pakai garam, kalau Mbak Rara pakai cabai sama bawang. Sebenarnya masih banyak sih metode modifikasi cuaca lainnya, baik secara ilmiah maupun secara mistis. Secara ilmiah misalnya, ada juga tuh teknik yang namanya Cloud Whitening Tower buat ngehalau panas matahari. Kalau secara mistis, di Jepang nih misalnya, ada boneka bernama Teru Teru Bozu buat menangkal hujan.
Hayo, kalian tim yang mana nih? Tim ilmiah apa tim mistis? Ya, kalau gue sih bebas. Mau percaya mistis boleh, mau percaya ilmiah silakan. Yang penting jangan saling hujat. Ya udah, segitu dulu aja deh One Explainer episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Dan gak bosan-bosan nih gue ngingetin, jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lupa juga tonton video lainnya di channel One X. Dah.